Halo, apa kabar? Hari ini kita akan kembali belajar kimia organik. Kita akan belajar tentang senyawa turun alkana pada pokok bahasan tentang isomer. Seperti pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada dua jenis isomer secara garis besar. Yang pertama adalah isomer struktur, dan hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang isomer ruang. Jadi, apa yang dimaksud dengan isomer ruang? Isomer ruang adalah senyawa yang memiliki rumus molekul dan susunan atom-atomnya sama, akan tetapi berbeda konfigurasi atom dalam ruangnya. Ya, jadi semuanya sama, hanya saja konfigurasi atom dalam ruangnya berbeda. Ya, jadi kita bisa melihatnya dalam bentuk 3D. Oke. Sebagai contoh, misalnya kita lihat senyawa berikut. Ini adalah senyawa 2-butanol, ya. Jika kita rearrange dengan C nomor 2 sebagai pusatnya, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. CH3 ada di sebelah kiri, H di sebelah kanan, OH di atas, dan C2H5 ada di bawah. Bentuk lain daripada senyawa 2-butanol bisa juga kita gambarkan seperti ini. Yaitu CH3-nya bukan di sebelah kiri tapi sebelah kanan, H di sebelah kiri, sedangkan OH dan C2H5-nya tetap, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini perbedaan dalam bentuk, dalam konfigurasi atom dalam ruangnya. Oke. Ada dua jenis isomer ruang. Yang pertama adalah yang disebut dengan isomer geometri. Isomer geometri ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan rotasi pada suatu molekul. Keterbatasan rotasi ini disebabkan oleh ada bagian pada molekul yang kaku, ya. Bisa berupa ikatan rangkap dua atau bisa juga berbentuk cincin. Jadi rantai karbonnya berbentuk cincin. Nah, kedua hal ini dapat menyebabkan terdapatnya isomer geometri. Ya. Syarat terjadinya isomer geometri adalah kedua atom C yang berikatan rangkap. Jadi kita pada pembelajaran kali ini hanya fokus pada yang ikatan rangkap, ya. Harus mengikat dua gugus yang berbeda dan setidaknya terdapat satu gugus sejenis yang terikat pada masing-masing atom karbon tersebut. Jadi harus dua gugus yang berbeda pada satu C, tetapi di antara kedua C itu harus ada satu gugus yang sama. Ya. Oke, berdasarkan posisi gugusnya, isomer geometri dapat dibedakan menjadi bentuk cis atau pengertiannya kira-kira sisi yang sama, dan atau bentuk trans. Ini sisi yang berseberangan. Oke, kita bisa lihat contohnya. Iya, ini kita bisa lihat Cl-nya ada pada posisi yang sama, ada di bawah. Itu kita kenal sebagai cis 1,2 dikloroetena. Sedangkan yang gambar yang sebelah kanan, itu ada Cl dan Cl-nya berseberangan. Ya, satu di kiri bawah, yang satu lagi di kanan atas. Itu kita sebut sebagai trans 1,2 dikloroetena. Ya, ini ada cis, ada trans. Dan tadi saya sudah jelaskan, masing-masing C yang pada ikatan rangkap mengikat dua gugus yang berbeda, yaitu H dan Cl, tetapi harus ada minimal satu yang sejenis, yaitu Cl dengan Cl atau H dengan H. Jadi, untuk kasus dikloroetena ini, 1,2 dikloroetena ini, bukan hanya satu pasang, satu jenis yang diikat oleh dua-duanya, tetapi ada dua jenis. Ya, tetapi untuk syarat daripada cis dan trans itu cukup satu yang sejenis, ya. Oke, senyawa-senyawa yang merupakan isomer geometri akan memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya pada titik didihnya ataupun kestabilan senyawa. Ya, sebagai contoh senyawa yang tadi kita gunakan yaitu cis 1,2 dikloroetana itu memiliki titik didih pada suhu kurang lebih 60,2 derajat Celcius. Dan ini ternyata sifatnya kurang stabil. Kurang stabil terhadap apa? Terhadap trans. Jadi, isomernya dia. Ya.
Sedangkan untuk trans itu punya titik didih 48,5 dan ini lebih stabil daripada cis, bentuk cis. Ya, jadi di alam akan lebih dimungkinkan menemukan senyawa trans 1,2 dikloroetena daripada cis 1,2 dikloroetena. Oke, kita lihat jenis isomer ruang yang kedua itu disebut dengan isomer optis. Ya. Isomer optis adalah isomer yang terjadi ketika suatu molekul memiliki minimal satu atom karbon asimetris, atau jika diberi lambang itu C asimetrik, ya, C astrik. Nah, atom C karbon asimetris ini adalah atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Ya, jadi satu atomnya itu, satu C itu, dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke. Coba kita lihat lagi kembali senyawa yang tadi 2-butanol ya. Oke, kita lihat di nomor 2. Ini kalau misalnya kita perhatikan, nah ini C yang nomor 2 ini mengikat 4 gugus yang berbeda. CH3, kemudian C2H5, kemudian OH dan H. Jadi 4 gugus yang diikat oleh C nomor 2 ini adalah berbeda semua. Ya, ini berarti atom karbon nomor 2 ini adalah atom karbon asimetris. Selanjutnya, senyawa yang memiliki atom karbon asimetris bersifat kiral, yaitu suatu sifat yang di mana bayangan cermin senyawa tersebut tidak dapat ditumpang-tindihkan satu sama lain. Oke. Kita lihat contohnya 2-butanol tadi, bentuk yang seperti ini. Kalau kita cerminkan, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Ya. Jadi hanya dekat dengan cermin, CH3 jauh dari cermin, CH3 jauh dari cermin. Nah, kalau misalnya kita tumpang tindihkan kedua senyawa ini, kita tidak bisa ditangkupkan ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, H dengan CH3, kemudian H dengan CH3. Jadi tidak bisa pas, akan ada perbedaan di situ. Ya, nah ini yang disebut dengan isomer optis. Nah, yang harus kita ketahui tentang isomer optis, dia kita dapat bedakan ya. Jadi isomer optis ini dapat kita bedakan berdasarkan kemampuannya memutar bidang polarisasi ya, atau bisa dibilang bahwa senyawa yang berisomer optis ini bersifat optis aktif. Jadi dia dapat memutar bidang polarisasi. Oke. Sebagai contoh misalnya di D2-butanol atau dextro ya, dextro itu dia dapat memutar bidang polarisasi 13,5 derajat searah jarum jam. Ini kalau lambangnya positif atau D ya. Sedangkan isomer optisnya atau LeVo ya, L ini di sini dinyatakan sebagai LeVo, 2-butanol itu memutar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar 13,5 derajat. Nah, kalau kita perhatikan di sini besar sudutnya sama, hanya saja arahnya berbeda. Untuk dextro atau D, itu memutar searah dengan jarum jam, atau positif ya lambangnya. Kalau untuk LeVo, itu memutar ke kiri, atau berlawanan arah dengan jarum jam, tetapi besar putarannya sama. Ya. Oke, selanjutnya, jika ada dalam suatu senyawa, ada jumlah atom karbon asimetrisnya itu sebanyak N, maka banyaknya isomer optis yang dapat dicari dengan banyaknya isomer optis pada senyawa itu sama dengan 2 pangkat N. Ya, contohnya misalnya kita lihat asam 2,3 dihidroksibutanoat. Ya, nah asam 2,3 dihidroksibutanoat memiliki struktur seperti ini. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, yang satu di paling atas. Nah, kalau kita lihat di nomor 2 dan nomor 3 itu dia mengikat gugus yang berbeda semua. Ya. Yang atas C nomor 2 itu mengikat COOH, kemudian mengikat C, kemudian sedangkan yang sebelah sebelah kiri H, sebelah kanan OH. Begitu juga dengan yang bawah, dia mengikat 4 yang berbeda. Ya, 4 gugus yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita cerminkan, kita peroleh bentuk seperti ini, ya. Jadi OH-nya yang semula ada di sebelah kanan dicerminkan jadi ada di sebelah kiri. Selain 2 bentuk ini, ya karena tadi sesuai dengan jumlah isomer optisnya harusnya ada 4 karena ada 2 buah atom karbon asimetris.
Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita peroleh lagi dua bentuk lain, yaitu yang seperti ini. Kalau kita bisa lihat OH yang di nomor 2 ada di sebelah kiri, sedangkan OH di nomor 3 ada di sebelah kanan. Dan kalau dicerminkan, kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, di nomor 2 OH-nya di sebelah kanan, di nomor 3 OH-nya di sebelah kiri. Ya, berarti dari jika punya N atom karbon asimetris, maka kita akan peroleh jumlah isomernya adalah sebanyak 2 pangkat N. Untuk asam 2,3 dihidroksibutanoat, kita punya 2 atom karbon asimetris, maka akan terdapat 4 buah isomer optis. Oke, kemudian kita akan kenal 2 istilah baru, yaitu enantiomer. Dan yang satu lagi adalah diastereoisomer. Nah, enantiomer ini kurang lebih berarti bayangan cermin. Nah, yang dimaksud dengan bayangan cermin di sini adalah misalnya seperti senyawa 1 dan senyawa 2. Ya, kalau bisa kita lihat di situ, kalau misalnya kita cerminkan senyawa 1, kita akan peroleh senyawa 2. Begitu juga jika kita cerminkan senyawa 3 dengan senyawa 3, kita akan peroleh bayangan cerminnya adalah bayangannya adalah senyawa 4. Ya. Nah, antara 1, 2, dan 3, dan 4 itu disebut enantiomer, karena mereka jika dicerminkan kita peroleh pasangannya. Ya. Sedangkan diastereoisomer itu bukan bayangan cermin. Jadi kalau misalnya di dalam contoh ini misalnya berarti 1 dan 3 atau 1 dan 4 itu disebut diastereoisomer. Begitu juga dengan 2, 3, 2, 4. Nah, ini juga merupakan diastereoisomer. Oke, selanjutnya ada satu istilah lagi yang disebut dengan campuran rasemat. Campuran rasemat ini adalah campuran ekimolar 2 enantiomer. Dan campuran ini bersifat optik tak aktif. Jadi kalau misalnya tadi kita punya D-butanol sama D2-butanol dan L2-butanol, dia akan memutar ke arah kanan dan ke arah kiri. Kalau misalnya ini kita campurkan, jadi antara D-butanol dan L-butanol ini kita campurkan dengan perbandingan 50 banding 50, campurannya itu disebut campuran rasemat dan nanti dia tidak bisa memutar bidang polarisasi atau sifatnya tak aktif ya, optis tak aktif. Oke, 2 enantiomer mempunyai sifat-sifat yang praktis sama, kecuali sudut putarnya seperti tadi 2D-butanol dan L2-butanol. Dan yang berikutnya adalah reaksinya dia akan berbeda. Jadi kalau misalnya 2 enantiomer ini semuanya bisa dibilang sama, hanya yang berbeda sudut putar sama reaksinya ya. Sebagai contoh misalnya kita punya D-glukos, kemudian ada L-glukos atau D-glukos ini adalah senyawa yang dipakai oleh tubuh untuk memperoleh energi. Sedangkan L-glukos ini bisa juga masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dia tidak dapat diuraikan oleh tubuh kita. Jadi dia tidak dapat diubah menjadi bentuk energi. Jadi kalau D-glukos itu dapat bereaksi di dalam tubuh, sedangkan L-glukos tidak dapat bereaksi dalam tubuh. Ya. Catatan yang paling penting adalah dalam dunia farmasi sering ditemukan suatu molekul adalah obat, sedangkan enantiomernya bersifat racun. Ya, sebagai contoh kita punya ada D-etambutol dan L-etambutol. Nah, ini dua-duanya etambutol, tetapi yang satu memutar bidang polarisasi ke kanan, yang satu ke kiri. Untuk D-etambutol ini bersifat sebagai obat atau bisa dipakai untuk mengobati penyakit tuberkulosis atau TBC ya. Sedangkan L-etambutol ini dia bisa menyebabkan terjadinya kebutaan. Ya, jadi yang satu bersifat sebagai obat, yang satu lagi bersifat sebagai racun. Jadi hati-hati ketika kita ketemu dengan senyawa yang memiliki yang bersifat isomer optis seperti ini. Oke, demikian penjelasan tentang isomer uang. Saya harap dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.